Keluarga Rothschild. Nama ini pasti sering banget kan kita dengar. Biasanya langsung kebayang soal kekuasaan global, teori konspirasi, macam-macam lah. Tapi apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh sejarah? Yuk kita bedah jaringan ini, tapi dengan setia pada fakta ya. Nah, ini dia kan mitos yang paling nempel. Katanya sih ada sebuah kelompok elit yang ngendaliin pemerintah, sengaja bikin perang, terus ngatur ekonomi dunia dari balik layar. Tapi, apa ini beneran fakta? Atau jangan-jangan ini cuma fitnah paling sukses sepanjang sejarah? Oke, untuk menemukan kebenarannya, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh banget dari citra perkumpulan rahasia yang misterius, kisah keluarga Rothschild ini justru dimulai dari lingkungan yang, ya, sangat sederhana, di sebuah ghetto di Frankfurt. Semuanya tuh berawal dari satu orang, Mayer Amschel Rothschild. Dia ini bukan dalang misterius loh. Awalnya dia cuma pedagang koin dan barang antik yang pinter banget, sampai akhirnya jadi semacam bankir pribadi buat para bangsawan waktu itu. Tapi langkah paling jeniusnya, dia ngirim kelima putranya buat membangun sebuah jaringan raksasa. Nah, ini dia nih inti kesuksesan mereka. Inovasi strategisnya itu bukan soal ritual rahasia atau ajaran-ajaran tersembunyi. Sama sekali bukan. Tapi sebuah jaringan keluarga yang disebar dengan sangat brilian ke seluruh Eropa. Oke, coba deh kita lihat ini. Setiap putranya itu ditempatin di pusat-pusat kekuatan Eropa. Amschel tetap di Frankfurt sebagai jangkar utamanya. Terus ada Nathan di London yang waktu itu jadi pusat keuangan dunia. Salomon di Wina, Carl di Napoli, dan James di Paris. Ini bukan sekedar buka cabang bank biasa ya. Ini adalah jaringan multinasional pertama di dunia yang diikat oleh hubungan darah. Hasilnya, mereka bisa transfer uang, informasi, dan kredit lintas negara dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Luar biasa. Jadi, poin paling penting itu ini. Di zaman di mana belum ada internet, belum ada transfer online, kepercayaan itu jadi aset paling mahal. Jaringan keluarga Rothschild ini bikin mereka bisa bergerak jauh lebih cepat dan efisien daripada siapapun. Bisa dibilang, kepercayaan keluarga itu adalah sistem operasi mereka. Itulah rahasia mereka yang sesungguhnya. Jadi, buang jauh-jauh deh bayangan soal ritual-ritual misterius atau hierarki rahasia kayak di film-film. Kenyataannya jauh lebih, ya, bisnis banget. Mereka ngadain rapat keluarga buat ambil keputusan, kepemilikan diatur berdasarkan warisan, dan cabang-cabang banknya saling bantu dengan pinjaman. Ini murni model bisnis keluarga skala internasional. Sekarang, kita bahas soal kekuatan mereka. Mitosnya kan bilang mereka itu maha kuasa, bisa mengendalikan segalanya. Kenyataannya, jauh lebih rumit. Kekuatan mereka itu bukan datang dari kendali, tapi karena posisi mereka yang tak tergantikan. Gimana ceritanya? Gini logikanya. Waktu itu ada perang Napoleon yang bikin negara-negara Eropa bangkrut dan punya utang segunung. Mereka butuh duit cepat dalam jumlah besar. Nah, siapa yang bisa nyediain solusi keuangan yang bisa beroperasi bahkan di antara negara-negara yang lagi musuhan? Jawabannya, cuma keluarga Rothschild. Jadi, bukan mereka yang menciptakan masalah, tapi masalah besar saat itulah yang menciptakan kekuatan mereka. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Mereka jadi sangat-sangat diperlukan. Coba bayangin, kalau kamu jadi satu-satunya solusi untuk masalah terbesar di dunia pada saat itu, kamu nggak perlu repot-repot ngendaliin siapapun, orang-orang yang bakal datang ke kamu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sejarahnya ternyata sangat praktis dan logis, terus dari mana dong semua mitos konspirasi ini datangnya? Jawabannya ada di peran mereka dalam perang, perdamaian, dan yang paling penting, prasangka sosial yang kuat banget pada masa itu. Narasi kalau mereka itu pemicu perang demi keuntungan itu sebenarnya nggak lengkap. Yang sering dilupakan orang adalah peran besar mereka justru di masa damai. Mereka ini yang mendanai proyek-proyek infrastruktur raksasa loh, kayak jaringan kereta api di seluruh Prancis, bahkan terlibat dalam pendanaan terusan Suez. Ini kan proyek pembangunan, bukan penganjuran. Nah, disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Mitos bahwa mereka memulai perang itu bertabrakan dengan fakta bahwa mereka justru mendanai rekonstruksi pasca perang. Mitos tentang komplotan rahasia global itu lahir dari ketakutan orang-orang pada sebuah keluarga yang bisa beroperasi melintasi batas-batas negara. Dan yang paling parah, karena mereka adalah keluarga Yahudi dengan model internasional, mereka jadi sasaran empuk untuk prasangka antisemit yang lagi marak-maraknya waktu itu. Oke, itu kan cerita abad ke-19. Terus, gimana dengan sekarang? Apa jaringan super kuat itu masih ada dan berkuasa? Yuk, kita lihat gimana posisi mereka sekarang. Hari ini, nama Rothschild masih eksis kok di dunia keuangan, terutama di bidang perbankan investasi dan manajemen aset. Mereka juga punya banyak kegiatan filantropi.
Tapi coba perhatiin poin terakhir. Persaingan. Dunia keuangan modern sekarang ini dipenuhi raksasa-raksasa perbankan global. Mereka sekarang cuma salah satu pemain di antara banyak pemain besar lainnya. Singkatnya gini, dunia udah berubah. Kondisi unik yang bikin mereka bisa mendominasi di abad ke-19, dunia tanpa regulasi keuangan global, dan sebelum ada bank-bank raksasa, itu udah nggak ada lagi. Model bisnis mereka itu solusi sempurna untuk zamannya. Tapi zaman itu udah lewat. Oke, setelah kita bongkar semua mitos dan faktanya, kita sampai di kesimpulan akhir. Jadi, apa sih definisi yang paling pas buat jaringan keluarga Rothschild ini? Inilah jawabannya. Mereka bukan perkumpulan rahasia, mereka adalah sebuah mesin keuangan yang dirancang secara optimal untuk kondisi abad ke-19. Mereka pakai ikatan keluarga sebagai teknologi untuk mengelola risiko, menyebar modal, dan jadi jembatan kredit antar negara pada saat belum ada institusi lain yang sanggup melakukannya. Dan ini dia pemikiran penutup yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita semua. Kekuatan mereka itu bukanlah tanda dari dunia yang terkendali, tapi justru gejala dari dunia yang sedang kacau dan terpecah belah. Mereka tidak menciptakan ketidakstabilan, mereka muncul sebagai solusi untuk ketidakstabilan itu. Dan itu, mungkin, adalah kebenaran yang jauh lebih menarik daripada fiksi manapun.